Hai Prinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar cetak kartu. Nanti kita akan bahas bagaimana prinsip kerja cetak kartu, bagaimana cara kerja printer ID card, dan juga jenis-jenis printer ID card beserta merek-mereknya. Jadi, teknologi baru cetak kartu masa kini. Yang pertama, kita mulai dari prinsip kerja cetak kartu dulu. Jadi, prinsip kerja dari cetak kartu itu dibagi menjadi dua prinsip kerja. Yang pertama ada dye sublimation, yang kedua ada retransfer pigment ink. Jadi keduanya merupakan jenis prinsip kerja yang berbeda dan juga diterapkan di printer ID card yang berbeda juga. Kita bahas dari jenis yang pertama, yaitu prinsip kerja dye sublimation. Printer ID card dengan prinsip kerja dye sublimation ini adalah mentransfer warna langsung ke atas sisi ID card dengan cara memanaskan ribbon di bawah printhead. Jadi printhead ini nantinya panas ya, kemudian ribbonnya ini dipanaskan oleh printhead ke atas kartu. Jadi langsung dicetak di atas kartu, ribbon langsung dipanaskan di atas kartu, sehingga menghasilkan pigmentasi warna yang tahan lama pada permukaan putih ID card dan tahan gores, juga tahan pudar. Jadi pada prinsip kerja dye sublimation ini, printhead pada printer ID card memanaskan ribbon ya, di sini ini printheadnya memanaskan ribbonnya ini CMYK. Kemudian nanti langsung digoreskan di atas permukaan kartu. Seperti itu kira-kira prinsip kerjanya. Kemudian apa sih kelebihan beserta kelemahan dari prinsip kerja dye sublimation ini? Jadi printer ID card yang menggunakan prinsip kerja dye sublimation ini memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, kecepatan cetak relatif lebih cepat dibandingkan printer berjenis retransfer. Jadi di antara retransfer dan dye sublimation, yang paling cepat itu yang dye sublimation. Kemudian harganya juga biasanya lebih ekonomis. Harganya yang printer ID card yang pakai prinsip kerja dye sublimation ini harganya biasanya lebih murah ketimbang printer ID card yang menggunakan prinsip kerja retransfer pigment ink. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak memerlukan consumable tambahan seperti film, sehingga biaya cetak per kartunya juga akan lebih murah, seperti itu. Tapi ada juga beberapa sisi kelemahan dari prinsip kerja dye sublimation ini. Yang pertama, yaitu hasil cetak masih terdapat border putih. Jadi kartunya nggak borderless, masih ada border putihnya, meskipun sangat-sangat kecil ya. Maksimal paling hanya 1 mili aja. Jadi bener-bener tipis, tapi masih ada bordernya, masih ada garis putihnya di sisi-sisi kartunya gitu ya. Kemudian yang kedua, kualitas warnanya cenderung lebih redup. Ya, kalau dibandingkan dengan retransfer memang akan kalah. Yang ketiga yaitu ada resiko cacat pada printhead yang diakibatkan oleh kualitas potongan pinggiran kartu. Kadang kartu itu kan macem-macem ya. Ada memang kartu yang halus sampai ke samping-sampingnya. Ada juga kartu PVC potongan yang pakai manual itu kadang di samping-sampingnya masih ada apa ya, kayak kurang rapi gitu potongannya. Itu mengakibatkan printhead beresiko ya. Beresiko pada printer kartu yang menggunakan teknologi dye sublimation. Biasanya catat pada printhead itu disebabkan karena kartu yang tidak rata gitu. Karena seperti yang kita lihat tadi sebelumnya, printhead langsung mencetak di atas ribbon, di atas kartu gitu ya. Jadi printheadnya memang langsung menyentuh kepada permukaan kartu. Nah, brand printer ID card apa aja sih yang menggunakan dye sublimation? Setahu kami yang menggunakan dye sublimation ini ada 3 ya, ada Entrust, Haiti, juga Fargo. Kalau nanti Prinzi ada saran atau ada tambahan, nanti bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jadi memang banyak printer yang beredar
printer kartu yang beredar itu kebanyakan memang menggunakan desublimation ya. Tidak hanya terbatas pada 3 ini cuma contoh ya. Jadi di luar 3 ini juga banyak yang menggunakan desublimation karena ini memang umumnya printer ID card menggunakan printer ini gitu ya. Seperti HiT CS200E gitu ya. Ini merupakan spek dari printer ID card HiT yang menggunakan prinsip desublimation. Dia bisa input cardnya 100, kemudian outputnya 50 ya. Ini single side. Kemudian juga ada Fargo C50. Ini spesifikasinya seperti ini gitu ya. Dia bisa mencetak kalau YMCKO gitu ya. Itu sampai 24 detik aja untuk kartu yang warna-warni atau colorful ya. Jadi biasanya ribbon di printer ID card itu ada yang CMYK, ada juga yang CMYKO. CMYKO di sini bukan O-nya itu bukan orange ya. Jadi YMCKO atau CMYK lah ya. Cyan, magenta, yellow sama K atau black. Yang O ini bukan orange, tapi dia kayak sebagai lapisan laminasi lah ya di atasnya si kartu ini gitu. Dia berupa lapisan bening gitu. Jadi dia bukan warna. Tapi biasanya pada satu kesatuan ribbon printer ID card termasuk sudah dengan yang YMCKO ini gitu. Kemudian kalau di Entrust dia ada seri EM, kemudian ada seri DS, ada juga seri SD gitu ya. Kalau EM itu sudah terdapat pelindung pada printheadnya untuk mencegah printhead terbentur pada kartu. Kemudian kalau tipe DS itu lebih cepat dari tipe EM biasanya. Kemudian juga dilengkapi dengan LED dan juga tampilan LCD. Ada juga yang SD 307 ya. Bentuknya seperti ini. Apa aja sih consumable-nya? Ya, yaitu ada ribbon untuk printer ID card. Kemudian yang kedua ada cleaning ya, cleaning card untuk membersihkan seperti itu. Bahan kartunya biasanya menggunakan bahan kartu PVC. Kalau printer direct to card ya atau desublimation biasanya menggunakan kartu jenis PVC. Nah, apakah seri DS pada Entrust bisa untuk cetak plus laminasi? Kadang ada kartu yang juga plus sama laminasinya. Seperti kalau teman-teman tahu di kartu SIM ya, kartu SIM itu sudah ada laminasi hologramnya. Di seri DS ini juga support modul magnetik dan juga modul laminasi yang ada pada DS3. Dan modul emboss pada DS4 tapi belum launching. Jadi printer ID card pada Entrust khususnya itu bisa ditambahkan modul ya. Jadi sifatnya penambahan. Ditambahkan modul seperti modul untuk chip, kemudian modul untuk magnetik seperti ATM, kemudian juga RFID, kemudian juga untuk laminasi. Jadi bisa ditambahkan beberapa modul. Biasanya modul-modul ini tergantung juga atau terkait juga dengan printer atau jenis tertentu. Seperti magnetik dan laminasi itu bisa di DS3 gitu ya. Belum tentu juga bisa di DS2 gitu. Modul emboss ini bisa ditambahkan di DS4 tapi nggak bisa ditambahkan di DS3 seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip kerja retransfer pigment ink. Jadi pada prinsip kerja ini proses cetak berkualitas tinggi ya, yang prosesnya mentransfer ribbon ke film dulu, kemudian setelah tercetak pada film ini kemudian dilaminasi ke ID card gitu. Dengan menempatkan ribbon ke film daripada permukaan ID card langsung gitu ya. Jadi di sini ada ribbon nih gitu ya. Di sini ada ribbon, ada gulungan ribbon di sini yang biru ini. Kemudian yang hitam ini ada gulungan retransfer film gitu. Nah, di sini ini ke bawah. Nah, printhead ini mencetak
si ribbon ini di atas read transfer film. Jadi printhead ini mencetak, ya, menggores si ribbon ini ke atas read transfer film. Dalam prinsipnya read transfer film itu kan lebih lembut ya sifatnya daripada langsung di atas kartu gitu ya. Makanya pada read transfer film ini biasanya printhead umurnya akan lebih panjang daripada yang direct to card seperti itu. Karena printhead mencetaknya di atas permukaan read transfer film, bukan di atas permukaan kartu. Setelah ini dicetak di sini, ribbonnya nanti digulung ke sini, ribbonnya nanti digulung di take up di sini. Yang read transfer film ini akan ke bawah ya, melewati yang namanya heat roller atau pemanas roller ya, atau roller pemanas gitu ya. Kartu masuk dari bawah ini ya, kartu masuk set langsung dipres sama si rollernya tadi. Jadi hasil cetakan yang ada pada read transfer film dari ribbon ya ke transfer film itu langsung dipres sama roller menggunakan pres panas ya ke atas kartu langsung gitu. Kemudian nanti read transfernya di take up di sini. Seperti itu kira-kira gambaran prinsip kerjanya read transfer pigment ink. Kelebihannya yaitu yang pertama, hasil cetak pada kartu full atau tidak terdapat border putih, borderless ya. Jadi kartunya biasanya full, semuanya tercetak seperti KTP gitu ya. Itu nggak ada garis-garis putih di sampingnya, nggak ada, full tercetak karena dia memang read transfer film di press di atasnya kartu seperti itu. Jadi lebih memungkinkan untuk borderless. Kalau dye sublimation takutnya printheadnya tergores ke sisi-sisinya si kartu gitu. Yang kedua yaitu kualitas warna pada hasil cetakan lebih solid dan lebih glossy. Yang ketiga, printhead relatif hampir tidak pernah rusak. Ya, hampir tidak pernah rusak kecuali karena cacat pabrik atau salah penggunaan. Jadi kalau printheadnya si printer ID card yang menggunakan prinsip kerja read transfer pigment ink ini, printheadnya lebih aman, lebih jangka panjang, lebih baik gitu ya. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama yaitu memerlukan consumable tambahan seperti film, sehingga biaya cetak per kartu menjadi lebih mahal. Karena adanya read transfer film, maka juga menambah kos produksi seperti itu. Kemudian yang kedua, proses cetak lebih lambat. Ya, karena kita harus melewati proses transfer, proses press gitu ya. Lebih banyak prosesnya, makanya lebih lambat biasanya daripada yang printer kartu dye sublimation. Yang ketiga, jika menggunakan kartu PVC, harus menggunakan kartu PVC yang ada campuran kompositnya. Karena panas yang tinggi yang digunakan untuk menerapkan film. Kalau tadi lihat di awal, jadi di sini ada head roller ya, atau roller panas. Biasanya kalau kartunya PVC biasa yang tipis, itu akan melengkung, makanya disarankan menggunakan PVC komposit seperti itu. Tapi biasanya untuk di Entrust itu nanti mungkin ada seperti fitur tambahan agar kartu itu nanti kembali ke bentuk awal seperti itu. Nah, brand printer ID card untuk read transfer film itu adalah Entrust gitu ya. Yang saya tahu sih Entrust. Kalau teman-teman Prinzi ada tambahan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Produknya seperti Entrust CR707, 803, 825 sama 875. Nah, tipe CR ini sudah full sensor. Kemudian karet penggeraknya juga sudah di-upgrade menjadi lebih tahan lama, sehingga Entrust juga berani kasih garansi 3 tahun. Jadi untuk seri-seri sebelumnya, karet dan printhead ya, adalah dua isu kerusakan yang paling sering terjadi pada printer ID card. Di Entrust CR ini garansi 3 tahun untuk karetnya seperti itu. Kemudian ada beberapa produk ya, kalau CR707 untuk satu sisi, kemudian 803 itu untuk 2 sisi, 825 itu bisa ditambahi modul magnetic stripe, kemudian 875 sudah bisa ditambahin modul embosser gitu ya. Jadi sifatnya add-on. Supply-nya apa aja? Jadi supply-nya yang pertama pastinya dia
rebound, kemudian yang kedua ditransfer ya, retransfer filmnya, kemudian yang ketiga dia ada yang namanya cleaning card seperti itu. Bahan kartunya apa aja? Bahan kartunya yang bisa masuk pada printer ID card retransfer film itu bisa PVC komposit ya. Kemudian juga seri kartu PETG. Seri kartu PETG itu kartu yang agak sedikit lebih tebal dari kartu PVC pada umumnya. Biasanya ditemukan pada kartu-kartu pemerintahan seperti KTP ataupun SIM gitu ya. Itu kalau kita temukan biasanya agak sedikit lebih tebal daripada kartu pada umumnya. Nah, ini perbedaan hasil dari printer ID card yang menggunakan prinsip kerja direct to card dengan printer ID card yang menggunakan prinsip kerja retransfer pigment ink. Dari segi warna, tentu retransfer pigment ink lebih keluar warnanya, lebih bagus, lebih glossy. Sedangkan direct to card ya hanya sebatas seperti itu saja. Kemudian di samping-sampingnya retransfer itu lebih borderless. Kemudian kalau dari itu card itu masih ada border putihnya. Jadi Prinzi, kesimpulannya jangan sampai salah pilih printer ID card. Karena berbeda prinsip kerja maka berbeda juga hasil cetakannya. Tentukan dan sesuaikan dengan kebutuhan Prinzi. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.